Pada awal berdirinya sebuah This call is organisasi now being atau recorded. perusahaan, bahkan saat organisasi atau perusahaan tersebut mengalami permasalahan, maka motivasi memiliki kedudukan yang penting dan dibutuhkan sebagai bagian yang mampu mengatasi semua itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu motivasi dalam manajemen. Pengertian kondisi ataupun tindakan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan semaksimal mungkin karyawan untuk berbuat dan berproduksi. Kemudian peran motivasi yaitu mengintensifkan hasrat dan keinginan tersebut. Selanjutnya yaitu usaha peningkatan semangat kerja seseorang akan selalu terkait dengan usaha memotivasinya. Pemotivasian yaitu sederhana, artinya sebagai seorang pimpinan hanya perlu mengetahui apa saja yang dibutuhkan anggotanya. Kemudian pemotivasian itu rumit, yaitu upaya pencarian terhadap apa yang dibutuhkan oleh anggota tidaklah mudah dikarenakan adanya perbedaan kebutuhan individu di dalamnya. Pada sebuah perusahaan, pemberian motivasi memberikan kesempatan terhadap karyawan agar mampu mengembangkan kemampuannya. Sumber motivasi kerja. Yang pertama itu diri sendiri, atasan maupun lingkungan kerja, kebutuhan material dan non-material. Kebutuhan material yaitu makan, pakaian, perumahan, serta kebutuhan lain yang bersifat sekunder. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-material, kebutuhan dan penghargaan, pengakuan, keamanan, pengembangan diri, kebutuhan dan kepentingan para bawahan merupakan kekuatan pendorong untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian tujuan instansi pemerintahan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pengertian motivasi itu berasal dari mover yang artinya menggerakkan. Pada dasarnya kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan dari dalam tubuh setiap individu. Ketersediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu memenuhi kebutuhan individu, menurut Robbins dan Coulter 2002. Kemampuan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dan dorongan untuk membuat sesuatu. Motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimulasi kekuatan intrinsik yang ada pada individu yang bersangkutan. Supiono 2000. Hasil dari sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Minardi 2002. Selanjutnya yaitu pengertian dari motivasi, sebuah dorongan yang didasari oleh kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Memotivasi yaitu upaya untuk mendorong seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi adalah memberikan kekuatan secara psikologis untuk menentukan arah dari perilaku seseorang, lalu mendorong seseorang guna mencapai suatu hasil tertentu, membuat seseorang mampu menghadapi rintangan dan mengatasi masalah yang ia miliki. Lalu ada memanfaatkan motivasi untuk menghasilkan kinerja karyawan yang baik dan memberikan kontribusi kepada efisiensi organisasi, efektivitas organisasi, dan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Tujuan motivasi yaitu menentukan arah perilaku seseorang. Yang kedua ada mencapai tujuan organisasi dengan efektif, menghasilkan kinerja karyawan yang baik,
dan mendorong seseorang dalam mencapai suatu hasil tertentu. Lalu ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu muncul dari luar diri seseorang, lalu mendorong orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat motivasi pada diri orang tersebut untuk merubah seluruh sikap yang dimiliki olehnya saat ini ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik yaitu muncul muncul dan tumbuh serta berkembang dalam diri orang tersebut, yang selanjutnya mempengaruhi dia dalam melakukan sesuatu secara bernilai dan berarti. Selanjutnya yaitu model motivasi. Yang pertama, tradisional. Manajer menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan dan digunakannya sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerja lebih banyak berproduksi, lebih banyak menerima penghasilan. Pandangan tradisional menganggap bahwa para pekerja pada dasarnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud uang. Dalam banyak situasi, pendekatan ini cukup adaptif. Berjalan dengan meningkatnya efisiensi, karyawan yang dibutuhkan untuk tugas tertentu dapat dikurangi. Lebih lanjut, manajer mengurangi besarnya upah insentif. Pemutusan hubungan kerja menjadi biasa dan pekerja akan mencari keamanan atau jaminan kerja daripada hanya kenaikan upah kecil dan sementara. Yang kedua yaitu hubungan manusiawi. Menurut Carlton Mayo dan kawan-kawan, kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjaannya juga penting dan kebersamaan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan adalah faktor-faktor pengurang motivasi. Manajer dapat memotivasi bawahan melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Karyawan diberi kebebasan membuat keputusan sendiri dalam pekerjaannya. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berhasil. Karyawan lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik, jadi para karyawan dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan-keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas. Oke, selanjutnya teori motivasi. Oke, teori motivasi. Teori Abraham Maslow mengemukakan bahwa inti kebutuhan-kebutuhan manusia memiliki 5 kategori. Hierarki kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang atasnya mungkin Mbak Ruth, yang slide 21. Oke. Yang teori motivasi, pertama teori penetapan tujuan Adlocky dan Gary Latham. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap anggota dalam sebuah organisasi merupakan sebuah penentu utama motivasi mereka dan berbagai macam kinerja yang mereka tunjukkan. Teori motivasi prestasi McClellan. Ada 3 kebutuhan manusia ini menurut McClellan, yakni kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan untuk kekuasaan. Selanjutnya, teori keadilan dalam motivasi menurut G. Stacey Adams. Orang yang termotivasi untuk memberikan input secara terus-menerus bagi perusahaan apabila keadilan terjadi. Ya, mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik, perilaku motivasi yang bersumber dari dalam diri sendiri
dan kepuasan dalam melakukan pekerjaan mereka sendiri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, perilaku motivasi yang ditunjukkan seseorang dengan tujuan memperoleh imbalan material, imbalan sosial, atau untuk menghindari hukuman. Selanjutnya yaitu ada proses motivasi. Yang pertama, menurut Zainon tahun 2007, terjadinya motivasi disebabkan adanya kebutuhan yang mendasar, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut timbullah dorongan untuk berperilaku. Pada dasarnya, proses terjadinya motivasi menunjukkan adanya dinamika yang terjadi disebabkan adanya kebutuhan yang mendasar dan untuk memenuhi terjadinya dorongan untuk berperilaku. Yang kedua, menurut Ranu Pandojo dan Husnan tahun 2006, proses motivasi itu terdiri dari kebutuhan yang dilanjutkan oleh dorongan, lalu terjadi tindakan, dan sampailah ke kepuasan. Next. Proses motivasi yang selanjutnya yaitu menurut jenjang kebutuhan Maslow, apabila kebutuhan minimal, yaitu kebutuhan fisiologis saja belum terpuaskan, maka kebutuhan kelompok pertama ini akan menuntut paling kuat untuk dipenuhi. Setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan, maka akan terasa adanya tuntutan dari kelompok kebutuhan kedua, keamanan dan keselamatan kerja, dan seterusnya. Kemudian, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tingkatan level motivasi. Teori motivasi Abraham Maslow terdiri dari 5 tingkat piramida, di mana urutan terbawah menjadi urutan pertama yang harus terselesaikan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan untuk mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Kedua, kebutuhan keamanan. Motivasi untuk mendapatkan rumah yang lebih baik, tabungan masa depan, kesehatan yang terjamin, dan sebagainya. Lalu kebutuhan sosial. Di tahapan ini, manusia berusaha untuk menemukan orang-orang yang bisa dipercaya dan dekat dengannya dalam berbagai macam keadaan. Lalu kebutuhan untuk dihargai. Pada level ini, manusia membutuhkan rasa hormat, status, pengakuan atas apa yang dimiliki, dan juga kebebasan. Di level inilah gengsi manusia muncul. Lalu ada aktualisasi diri. Tingkat aktualisasi diri ini merupakan tingkat di mana seseorang harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Lalu ada metode motivasi. Metode motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Motivasi langsung yaitu motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. Lalu motivasi tak langsung, motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung, serta menunjang gairah kerja, kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Kesimpulan, motivasi merupakan keadaan seseorang yang mendorong keinginan individu tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuannya. Lalu, model motivasi dibagi menjadi 3, yaitu model tradisional, model hubungan manusiawi, dan model sumber daya manusia. Yang terakhir ada 3 teori motivasi, ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, teori-teori petunjuk bagaimana memotivasi pada karyawan. Yang kedua, teori-teori isi, biasanya disebut teori-teori kebutuhan. Lalu yang terakhir ada teori-teori proses berkenaan dengan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Demikian dari presentasi dari teman kalian yang
mempresentasikan tentang motivasi. Ya, kalau seandainya ada yang bertanya, silakan bertanya. Kalau sambil menyiapkan pertanyaan, mungkin bisa saya sampaikan beberapa tambahan ya, yang kaitannya dengan motivasi itu merupakan bentuk dari dorongan ataupun daya dorong yang mengakibatkan individu ataupun anggota organisasi itu mau dan rela untuk melakukan ataupun mengerahkan kemampuan, keahlian, keterampilan, tenaganya, waktunya, ya itu untuk kepentingan itu menjadi sebuah tanggung jawab, dan itu merupakan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diberikan oleh organisasi. Sambil ditampilkan slide yang ke-23 Bapak, yang proses tadi loh Mbak, proses motivasi. Ya ini yang paling itu. Nah, di sini kan yang namanya proses motivasi ya kaitannya dengan dasar utama melakukan itu karena kebutuhan. Ya seandainya orang mau bekerja, itu kan dasarnya kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang kaitannya dengan material untuk kehidupannya. Ya, kalau sudah mendapatkan material dari kehidupannya, kalau di pekerjaan motivasi berubah lagi menjadi kebutuhan untuk melakukan itu karena untuk karir, untuk pencapaian prestasi ya. Adapun proses dari ini akhirnya ada dorongan dan disertai dengan dorongannya yang itu tadi ya, kaitannya dengan upah, terus dorongannya karena untuk karir yang lebih bagus, dengan pencapaian yang lebih baik, ya itu dorongan-dorongan. Ya tindakannya yang kaitannya dengan apa yang sudah dibebankan, apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Ya akhirnya muncul sebuah kepuasan karena ketika tindakan itu dilakukan itu ada pengakuan, adanya penghargaan, adanya dihargai oleh masing-masing anggotanya ataupun organisasinya. Nah, akhirnya muncul kepuasan, oh saya bertindak itu ternyata dihargai, oh ternyata saya dianggap. Nah, akhirnya muncul kepuasan. Maka tidak heran banyak yang meneliti ya kaitannya dengan motivasi ini ujungnya kepuasan pekerjaan atau kepuasan kerja. Ya, kalau ketika orang melakukan motivasi itu dasarnya ujungnya kepuasan kerjanya seperti apa yang bisa nanti kalian ya browsing ataupun cari sumber yang sudah dipublish di artikel itu banyak yang kaitannya dengan penelitian tentang motivasi terhadap kepuasan kerja, motivasi terhadap kinerja dan sebagainya, dan itu ada berbagai artikel dan di situ berbagai objek ataupun kaitannya dengan yang diteliti, objek yang diteliti ya. Mungkin kalau kaitannya dengan orang mau sembuh itu motivasinya apa untuk sembuh ya. Ada yang kadang itu malah justru sakit tetapi tidak ada motivasi untuk sembuh karena mungkin sudah merasa saya itu sudah tidak bisa tertolongkan karena saya itu membebani, bagaimana nanti saya setelah rehabilitasi dan sebagainya. Dan itu merupakan itu juga penting bagi kesembuhan sebuah penyakit yang namanya motivasi. Itu bentuk dari obat yang paling ampuh untuk kalau kaitannya dengan kesehatan ya, yang kaitannya untuk mempercepat kesembuhan. Makanya
komunikasi yang baik itu merupakan kesembuhan yang efektif, ataupun ya ketika ada komunikasi akhirnya muncul dibubuhi dengan motivasi, dan akhirnya hal itu menyebabkan pasien ataupun si yang mengalami sakit untuk dirawat itu segera agar cepat sembuh dengan di luar ataupun dari dalamnya, ya, dari dorongan dari luar yang kaitannya untuk diri pribadi untuk melakukan tindakan dorongan agar lebih percaya diri, agar lebih bisa segera melewati masa yang dihadapi. Yang kaitannya dengan kita bicara faktornya, ada yang tadi sudah disampaikan, intrinsik dan ekstrinsik, ya. Ketika kita bicara intrinsik dari dalam diri, yang kaitannya dengan tadi prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan potensi individu. Kalau kaitannya dengan kesehatan, bisa saja kaitannya dengan pengakuan bahwa nanti kalau kamu sembuh, ataupun nanti kalau Bapak Ibu sembuh, ini akan menjadikan semangat bagi keluarga lebih baik lagi, terus dan sebagainya. Itu dampak dari intrinsik yang diharapkan dari individu masing-masing, yang kaitannya dengan tanggung jawab juga. Itu merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi. Ya, kalau ketika kita bicara intrinsik, ya kaitannya dengan tadi ada gaji ataupun upah kerja, terus kondisi kerja yang nyaman, itu kan bentuk dari motivasi intrinsik, ya, ekstrinsik. Jadi dengan biaya gaji yang tidak besar, tetapi kondisi kerjaan, kondisi organisasi yang nyaman, membuat orang itu bahagia, ya akan menjadikan orang meskipun mungkin gaji tidak tinggi, tetapi itu sangat puas bagi individu ataupun anggota ataupun kelompoknya. Kebijakan dari administrasi, kebijakan dari perusahaan itu juga sangat mendorong ekstrinsik yang kaitannya didukung oleh kebutuhan-kebutuhan yang kaitannya dengan mungkin dokumentasi ataupun administrasi, yang surat-surat untuk keperluan anggotanya di perusahaan tersebut, bahkan sampai ke individunya yang kaitannya diuruskan juga kaitannya dengan mungkin BPJS-nya ataupun kaitannya dengan, makanya setiap perusahaan sekarang pun harus diwajibkan harus mendaftarkan anggotanya itu ke BPJS, entah itu tenaga kerja ataupun kesehatan. Ya, kalau kita bicara BPJS ada dua, kesehatan dan ketenaga kerjaan. Hubungan antar pribadi juga sangat erat untuk faktor ekstrinsiknya. Ya, kualitas supervisi, kualitas pimpinan, kualitas dari hubungan antar anggota, ya ini akan mempengaruhi dari kepuasan suatu pekerjaan, ya. Kalau kita bicara indikator motivasi kerja, ya bisa kaitannya kebutuhan fisik yang tadi yang kaitannya ada dari Abraham Maslow, ada 5 tingkatan dari fisiologis, ya, ke kebutuhan dasar, akhirnya kebutuhan rasa aman, ya, kebutuhan sosial untuk saling diakui, dicintai dan sebagainya, terus akhirnya ada penghargaan, ada kebutuhan untuk dihormati. Ya, ini kebutuhan setelah sosial, yang akhirnya yang terakhir aktualisasi, yang kaitannya dengan mereka menarik ataupun menantang sifat pekerjaan yang akhirnya bisa menjadikan kemampuan, potensi yang dimiliki itu dikeluarkan secara sepenuhnya, seperti itu. Terus kaitannya dengan semangat kerja, ini yang berbeda dengan motivasi. Kalau semangat kerja itu lebih ke organisasi, ke kelompok, ke organisasi ataupun kelompok yang kaitannya
yang kaitannya dengan kelompok ataupun organisasi, bukan individu. Jadi kalau motivasi itu lebih ke individu ya, atau meskipun ada motivasi secara kelompok, tetapi kalau kaitannya semangat kerja itu yang diciptakan, yang dikeluarkan dari bentuk ya dia merasa senang dapat apa namanya tanggung jawab, hubungan yang harmonis antar pimpinan dan bawahan, terus kepuasan, suasana iklim kerja, rasa pemanfaatan dalam wujud tujuan bersama, terus kepuasan ekonomis, kepuasan nilai yang itu berdasarkan imbalan dan keadilan yang diberikan kepada anggota ataupun ini bentuk dari semangat, terus ketenangan jiwa yang kaitannya perlindungan terhadap segala yang dapat membahayakan pribadi ataupun karir dalam perjalanannya. Ini tenang, oh, saya bergabung di sana nanti ada jenjang karir yang lebih baik, dan di sini bentuk dari semangat kerja yang berbeda dengan motivasi. Kalau motivasi yang kaitannya dengan proses yang disampaikan tadi, kaitannya dengan yang pertama kebutuhan, dorongan, tindakan, dan muncul kepuasan. Sedangkan semangat yang kaitannya nanti ketenangan jiwa endingnya ya, seperti itu. Silakan ada yang mau bertanya. Tadi sudah disampaikan. Tidak ada. Ya, di situ ada link presensi. Sorry sebentar, ini keliru untuk link presensinya, saya hapus dulu aja. Bisa enggak ya? Yang diisi yang berikutnya ya, bukan yang ini ya. Sebentar, tadi belum saya tambahkan. Ya, ini presensi. Nah, adapun penjelasan yang kaitannya motivasi sudah saya share di OA dan materinya juga saya share. Ya silahkan nanti bisa diputar dan bisa dipelajari, meskipun mungkin ada beberapa yang belum masuk ataupun mungkin teori-teori yang belum ada di situ, silahkan nanti kalian pelajari. Jadi inti dari dasar motivasi sudah saya sampaikan, dan ini tadi bentuk dari teman-teman kalian yang mempresentasikan yang kaitannya ekstrinsik dan intrinsik juga disampaikan ya. Ini kan bentuk dari belum ada yang saya sampaikan ya, butuhnya kita diskusi, butuhnya kita kalian itu juga membuat, itu kan kaitannya dengan itu tadi. Kadang orang itu lupa untuk menyampaikan ya, kita sebagai manusia kan pastinya saling mengingatkan, saling melengkapi, itu sangat yang dibutuhkan seperti itu. Jadi dengan adanya pembelajaran itu bukan hanya dari disampaikan oleh pengajar, tetapi kalian juga semakin banyak mempelajari, semakin banyak membaca, semakin banyak mencari referensi, ya harapannya semakin dalam pemahaman dan semakin dalam pengertian dari masing-masing materi yang disampaikan oleh pengajar. Jadi ya itu dikondisikan dengan kemauan dan keinginan masing-masing ya. Kalau kita ingin mampu ya harus ya dari diri kita sendiri untuk mau lebih baik, mau memperbaiki diri. Jadi bukan hanya diberikan gitu aja nanti akan semakin paham. Jadi tidak, percuma ketika kita hanya mengandalkan sebuah pemberian tetapi tidak mencari caranya ataupun mempelajari caranya dalam memahami ataupun mencari referensi yang lebih luas lagi. Ya, begitu. Ada pertanyaan?
Silahkan. Berarti ini langsung kalau tidak ada langsung ke kelas C ya. Oke, begitu? Halo? Pak, langsung kelas C. Oke, siap. Silahkan yang kelas ini bisa off dan kelas EC agar masuk. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.